Panglima Jila adalah seorang panglima besar suku Dayak dan juga ketua pasukan merah Bangkule Rajang. Ia terkenal dengan cara kepemimpinannya yang sangat bijak untuk mempersatukan suku Dayak serta menjunjung tinggi keanekaragaman suku di Indonesia. Ia adalah seorang yang sangat patuh terhadap agama ajaran Kristus, yaitu Katolik, dan juga ajaran dari leluhurnya yang masih sangat ia junjung tinggi. Panglima selalu mengajarkan hal baik bagi semua orang tentang bagaimana kita menghargai orang lain, menghargai adat istiadat kita dan orang lain, bagaimana kita hidup berdampingan dengan siapapun juga, dan bagaimana kita dapat terus menjaga kelestarian hutan agar keseimbangan alam terus terjaga. Yang akan saya bahas ini adalah mengenai segala macam bentuk ritual yang dilakukan oleh suku Dayak yang masih dianggap tidak baik oleh segelintir orang, dan ada yang menganggap ritual yang dilakukan itu adalah untuk menyembah patung, batu, pohon, dan lain-lain. Hal ini yang terus diajarkan oleh Panglima Jila, bahwasanya kami suku Dayak dalam melakukan ritual itu bukan menyembah batu, pohon, dan lain-lain. Tetapi di situ adalah tempat kami berdoa, tempat kami meminta, mengucap syukur kepada Jubata atau Tuhan, dan kepada leluhur-leluhur kami suku Dayak. Itu semua adalah ajaran dari leluhur kami, bahwasanya pada zaman dahulu sebelum agama datang, kami sudah melakukan doa, yaitu dengan cara ritual tersebut. Di bawah pohon, di batu-batu itu kami berdoa. Kami selalu menyebut nama Jubata atau Tuhan dan para leluhur kami dalam ritual kami. Karena kami hidup dengan semua pemberian dari Jubata dan melestarikan ajaran leluhur kami. Jadi tidak ada yang salah apa yang kami lakukan ini, tutur Panglima Jila. Jadi tolong pahamilah dan hargailah adat istiadat kami. Dalam video ini akan ditampilkan ajaran Panglima Jila mengenai adat istiadat suku Dayak. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Mantap. Mungkin saya harus memperkenalkan diri. Nama baptis saya adalah Agustinus. Saya Katolik 100%, Indonesia 100%, dan Dayak 100%. Nama pemberian leluhur kepada saya, panggilan sayang mereka adalah Jila, yang dikenal dengan Pangamuk Jila. Ya, itu gelar saya. Tapi saya sama dengan kalian. Kita sama-sama cinta Dayak, Pak. Ya. Kedatangan saya di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyatukan kita suku Dayak. Suku Dayak ini terlalu kecil rasanya. Sebenarnya bangsa Dayak. Karena kita ada di beberapa negara, ya. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, di Cina juga ada, ya. Termasuk di Amerika juga ada. Kita orang Dayak, jadi kita di bangsa sama. Kalau di Malaysia itu mereka nyebutnya itu bangsa Iban ya, ya. Dayak. Tidak lepas dari itu, kita orang Dayak ini kadang-kadang lihat ini di zaman modern, di zaman now bahasa anak sekarang, kita lupa dengan jati diri kita. Kita sering melupakan apa itu jati diri, apa itu adat budaya kita orang Dayak. Yang tahunya kita adatnya di kafe, minum-minum, mabuk, habis pesta kita mabuk, pulang, besok tidak ada uang belanja. Kita dijajah dengan segalanya itu. Kita sering bilang adat budaya kita itu berhalal. Ini juga yang salah. Saya Katolik 100%, Dayak 100%, Indonesia 100%. Kalian kenal dengan Kalimantan Barat? Pasti kenal. Itu hanya dua di sana orang Dayak, Katolik dengan Protestan. Tapi kami tetap berada. Karena kami tahu itu adalah jati diri kami. Itu adalah bagian dari kami. Karena agama ini juga organisasi. Dibawa penjajah ke sini. Betul tidak agama itu organisasi? Karena Kristen
Kristus itu adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang Katolik, bukan hanya milik orang yang benar, tetapi milik orang yang tidak benar juga. Kita sering melihat kelilipan di mata orang lain, balok di mata kita, kita tidak tahu. Antu alok, ujungnya pembohong, berdoa gini-gini, tapi di belakang bohong. Ini yang mau kita pahami. Adat itu sebelum ada Belanda, sebelum ada Jepang, jati diri kita udah ada. Adat ini tidak salah, Bapak Ibu itu. Adat ini dibuat mulai dunia tumbuh, mulai juga adat ini tumbuh. Kalau tidak ada adat, tidak ada beradat, manusia itu akan semena-mena. Percaya tidak? Istri orang, istri dia. Tanah orang, tanah dia. Karena adat yang ngatur supaya kita hidup tidak tercela. Kenapa harus kita berhala? Ayo, di mana letak berhalanya? Jelas Yesus sendiri berdoa itu di bukit-bukit, di batu. Bukan leluhur kita itu menyembah batunya atau menyembah kayunya, tetapi lebih khusyuk berdoanya. Bata itu bahasa Dayak, bahasa Inggrisnya itu God, bahasa orang Israel Yahweh, bahasa Indonesia Tuhan, bahasa orang Bali Dewata, bahasa orang Jawa Gusti. Jadi apa salahnya kita orang Dayak memanggilnya Jubata? Itu bahasa kami Dayak. Bahasa sini apa? Dewata. Paham maksud saya? Itu bahasa Dayaknya. Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Harus. Saya pemimpin besar pasukan merah Bangku Raja Musik Tanah Dayak. Tanggal Gila memberi pesan kepada saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Tengah ini, khususnya di tanah Tambun Bunga ini, khususnya di Sampit ini. Kita orang Dayak, orang Nyawa, orang beradat, hidup beradat, lahir beradat, mati pun kita beradat. Dan jangan pernah malu mengakui jati diri kita sebagai orang Dayak. Orang Dayak itu dikenal dengan adatnya, ya, bukan dikenal dengan berhura-huranya atau bergaya-gayanya. Leluhur itu bukan hantu. Leluhur itu sama dengan kita, pernah juga hidup. Yang mati itu hanya daging tulang belulang kita jadi tanah. Tetapi roh mereka itu akan hidup untuk selama-lamanya. Mereka berdampingan dengan kita. Mereka tidak pernah meminta apa-apa dengan kita. Mereka hanya minta kita tahu berterima kasih dengan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Ingat, doa itu yang lebih penting untuk mereka. Kita juga jangan pernah membiarkan yang ada di Kota Sampit ini orang yang membiarkan adat kita hilang, ditelantarkan bangunan-bangunan di sini. Karena kita sendiri tidak pernah mau peduli dengan adat budaya kita. Adat budaya kita sering kita katakan itu berhala, itu animisme, itu pemanggilan roh-roh hantu, setan. Anda salah besar. Ya, sebelum adanya agama kita udah ada punya kepercayaan, yaitu keharingan di sini. Ya. Kalau kami di sana Kalimantan Barat itu namanya Karimawat Sakayu, kepercayaan kami. Kami tetap menjaganya. Kami juga punya Tuhan. Orang Dayak juga punya Tuhan, punya Allah. Kita tidak pernah menyembah itu. Mereka itu leluhur kita dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan cara membuat adat. Itu pesan saya, hidup beradat, lahir beradat, mati pun kita beradat. Adil Kak Talino, Pacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Harus. Yang dulu ada. Budak Dayak, Talino Dayak sama tangan Kalimantan. Wadah ngarati nyambah Jubata. Kenapa agak maatak Kalimantan. Ini hanya anehnya perantara. Kayak nyambah kayu kok. Kita uga mati uga anak. Nang mati ku hanya tubuh.
kulit daging ulat buruk, roh kita masih gagal jiwa kita mati. Jadi aupama tuan aupama roh adat kita niat dari ngadat nggak jubata batanan tarak maksudnya batanan basina. Aku atak ke dunia niat oke untuk kehilangan hukum Taurat aku ngenapi dia ngarati enggak dia ngarati nah barang saya yang mau ngilangan hukum Taurat mau muak hukum Taurat atau mau nyangan hukum Taurat kita nang ngilangan anak nang nanggung dosanya dan jembatan Arab nian namanya Malantar soal Malantar itu artinya altar. Malantar itu artinya altar. Disambahan enggak jembatan. Sembah patung mana? Sama kita tambah ke raja apa? Ayo nang kita sambah di kuah. Tuhan. Patungnya kan? Iya. Yang hanya perantaranya.